Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu, jalan kamu cari rumah. Dan sekarang aku berada di salah satu perumahan yang lokasinya ini sudah ramai banget, yaitu di daerah Pamulang nih teman-teman. Nah, perumahan ini nggak banyak ya teman-teman ya, ini cuma 18 unit aja dan tinggal sisa 3 unit. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang aku ini adalah salah satu rumahnya nih teman-teman. Nah, rumah ini kebetulan sudah ada yang punya, jadi desain layout bagian dalamnya itu sudah sesuai dengan pesanan yang punya ya teman-teman ya. Rumah ini cocok banget buat teman-teman yang baru menikah atau mau perencanaan untuk membeli rumah dalam jangka waktu ke depan nih, karena harganya ini masih di 700 jutaan aja. Nah, rumah ini standarnya punya luas 60 meter persegi, di mana dimensinya itu 6 meter lebar muka kali 10 meter ke belakang teman-teman. Teman-teman bisa ikut aku ke bagian dalamnya. Sekarang aku lagi berada di area carportnya nih teman-teman nih. Nah, area carportnya ini dia sedikit agak menurun ya teman-teman ya. Dan di bawahnya itu sudah ada tali airnya. Jadi kalau teman-teman nyuci kendaraan, ini airnya pasti mengalirnya sudah ke jalanan. Nah, ini udah cukup banget kalau teman-teman naruh mobil, satu unit mobil ini cukup. Dan kemudian di area sininya ini masih ada space untuk kalau teman-teman menggunakan motor, ini masih bisa untuk jalan ke sini. Area carportnya sendiri ini ada jendela yang memang jendelanya ini bisa dibuka dari bagian dalam nih. Di sisi sebelah jendelanya ini ada semacam tali air. Ini menambah estetika di rumahnya menjadi lebih menarik nih teman-teman. Nah, kemudian kita bergerak ke arah sini. Ini adalah area transisi antara bagian carport dengan bagian dalam rumahnya nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa banget naruhin bangku-bangku kecil di area depan rumahnya kalau misalnya teman-teman mau ngopi-ngopi di hari libur ataupun pagi atau malam hari nih teman-teman. Kemudian listrik di rumah ini sudah sebesar 2200 watt ya. Pastinya sudah cukup banget buat menunjang segala kelengkapan elektronik teman-teman nih untuk menunjang keseharian dari teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga ada semacam besi tralis yang memang teman-teman sebenarnya bisa desain sendiri. Kalau misalnya punya hobi melihara kembang, terus digantung-gantungin di sini tuh itu bisa banget. Dan di bagian rumahnya sendiri ini ada jendela. Memang jendelanya ini cukup besar ya. Ini bisa teman-teman buka dari bagian dalam. Terus juga kalau siang, kalau teman-teman buka karena jendelanya besar, ini bisa menghemat energi sehingga tidak menggunakan lampu di siang hari di area dalam bagian rumahnya. Sudah penasaran bagian dalam rumahnya? Ayo ikutin aku terus ya. Ayo. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian dalam rumahnya nih teman-teman. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, ini bagian pintunya sudah menggunakan smart door lock ya teman-teman ya. Jadi pasti sisi keamanannya lebih safety di rumah ini nih, karena sudah menggunakan smart door lock. Kita tutup dulu. Dan sekarang kita berada di bagian dalam rumahnya. Ini karena custom layout dari yang punya nih teman-teman. Jadi ini diblongin gitu aja ya. Yang standarnya itu sebenarnya ada kamar satu di area lantai satunya teman-teman. Tapi kita bahas dulu di area lantai satunya, di area living room. Ini juga menurut aku cukup besar. Di harga 700 jutaan ini udah cukup besar. Dan ceilingnya juga sudah cukup tinggi, yaitu 3,1 meter. Sudah membuat sirkulasi udara di dalam rumahnya menjadi sangat baik nih. Dan di area lantainya ini sudah menggunakan homogeneous style, ukurannya 60 x 60, sehingga membuat suasana di dalam rumahnya menjadi lebih luas. Kemudian ini ada jendela-jendela besar yang memang membatasi antara area living room dengan bagian backyard ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita bergeser ke arah sini. Ini standarnya, ini adalah kamar tidur nih teman-teman. Cuma karena yang punya ini mau dijadikan satu dengan living room, sehingga membuat area living room ini menjadi lebih luas ya. Nah, ini bisa banget teman-teman taruhin kayak semacam ruangan TV buat nonton TV, ini bisa banget. Atau misalnya teman-teman yang punya anak, ini dijadikan area bermain untuk anak, ini bisa banget ya. Terus di sini buat menerima tamu, teman-teman taruhin kayak bangku-bangku atau sofa-sofa, ini
cantik banget pastinya. Dan kita bergeser ke area sebelah sini, area belakang. Nah, area belakang ini ada dapurnya teman-teman ya. Jadi dapurnya itu tidak menyatu dengan bagian dalam rumahnya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masak, ini aroma masakannya itu tidak masuk ke dalam rumahnya. Kemudian kita bergeser ke area sini, ini ada satu area kosong. Teman-teman bisa gunain buat perlengkapan dapur juga bisa, semacam furniture itu dipanjangin ke belakang juga bisa. Sekali lagi ini adalah desain layout dari yang punyanya nih, karena memang di rumah ini punya luas tanah yang lebih luas dibandingkan tipe standarnya. Ini luas tanahnya 94 meter ya. Nah, kemudian area kamar mandinya itu dipindah ke bagian belakang. Yang standarnya itu adanya di bawah tangga teman-teman ya. Dan kemudian di sebelah sini ini masih gede banget teman-teman, kalau misalnya bikin taman-taman cantik atau untuk area service area seperti nyuci ataupun menjemur bisa banget. Atau juga teman-teman kalau misalnya punya hobi memelihara ikan, ini bisa banget teman-teman bikin kolam sehingga menambah suasana di dalam rumahnya menjadi lebih asri teman-teman. Dan ini tadi jendela yang memang bisa banget dibuka. Kalau misalnya ada tamu, terus teman-teman nggak pakai pendingin ruangan di area living roomnya, ini mau diblongin, mau dibuka menjadi satu dengan area living room, dengan area backyard, ini jadinya luar biasa besar ya. Jadi pas lagi kumpul keluarga, ini asik banget sih, jadinya gede banget. Nah, kemudian kita masuk lagi ke area rumahnya. Ini bagian tangganya. Ini ada satu ruangan yang memang teman-teman bisa gunain untuk storage room nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin semacam furniture buat area-area gudang-gudang kecil gitu. Sehingga kalau misalnya ada saudara atau ada teman main, barang-barang yang tidak enak terlihat oleh mata, ini teman-teman bisa taruh sini ya. Oke, setelah kita membahas area lantai satunya, kita naik ke lantai 2-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2-nya nih teman-teman ya. Sebelum naik ke lantai 2, ini di area tangga aku mau bahas sedikit. Ini area tangganya bisa dibilang masih lumayan nyaman dan terdapat semacam pegangan atau railing tangga supaya di tangganya itu lebih aman ya. Kalau misalnya kita lagi sakit atau kita lagi bawa barang, ini bisa jadi pegangan. Kadang hal sepele kayak gini harus diperhatikan juga teman-teman ya. Sekarang kita sudah berada di lantai 2-nya nih teman-teman. Nah, sekarang kita berada di kamar di lantai 2 nih. Kamarnya kan ada 2 ya. Ini masuk ke kamar 1 dulu, dan sini ada jendela besar. Teman-teman bisa gunain ini untuk membuat sirkulasi udara menjadi lebih segar di area kamar tidur anak ini ya. Dan ini bisa banget teman-teman taruhin single bed ke sini buat anak. Atau teman-teman juga kalau mau dipaksain, ini ukuran queen juga masih bisa nih teman-teman. Cuma bingung naruh lemarinya aja. Nah, kemudian kita bergeser ke kamar tidur utama yang ada di lantai 2 nih teman-teman ya. Tapi sebelum itu aku mau bahas dulu ini nih, kamar mandinya. Ini kamar mandinya sharing. Ini ukurannya juga cukup luas lah ya, cukup lega. Ini dindingnya juga sudah menggunakan keramik, jadi kalau misalnya basah, dia nggak membasahi tembok yang masih cat sehingga tidak jamuran. Nah, untuk sanitarinya sendiri juga sudah menggunakan sanitari yang ternama, yaitu American Standard, pastinya lebih awet dan tahan lama. Oke, kita masuk ke area kamar tidur utama nih teman-teman. Nah, ini juga ukurannya, ini juga cukup lega. Teman-teman bisa taruhin lemari di area sini dan bedroom di area sini nih. Nah, ini adalah jendelanya, ada jendela yang cukup besar sekali, dan fungsi jendela besar ini bisa banget teman-teman gunain kalau misalnya mau menghemat energi di siang hari, dan ini juga bisa dibuka dari area bagian dalamnya. Jadi kalau misalnya mau mengganti sirkulasi udara di dalam kamar utamanya, ini tinggal dibuka aja teman-teman. Ini jendelanya juga sudah cukup besar, dan ini adalah area balkonnya. Ini masih enak lah ya, teman-teman taruhin kursi kecil kalau misalnya mau ngopi-ngopi di sore hari atau malam hari, ini enak banget.
Dan ini pembatasnya ini sudah menggunakan tempered glass nih teman-teman. Ini tebel banget, jadinya aman ya pastinya ya untuk anak-anak. Ini aman banget nih, tebel banget. Kemudian di sebelah sininya ini menambah action rumahnya menjadi lebih estetik. Ini ada semacam unsur conwood yang dicat menggunakan cat khusus ya, sehingga lebih terlihat seperti kayu nih teman-teman. Padahal ini adalah conwood, dan untuk menambah manis di rumahnya ini kayak ada semacam lampu spotlight gitu. Jadi kalau malam tuh lebih manis ya teman-teman ya. Terus di area sini dibikin semacam pola tali air yang berpola, terus dicat menggunakan cat yang abstrak. Jadi aku pikir dari bawah tadinya keramik ya, ternyata pas di atas itu kayak semacam cat aja gitu loh, cuma cat dipola dengan tali air dan diberi apa ya, oret-oretan abstrak berwarna hitam nih. Jadi kayaknya nyala banget gitu loh. Terus di area atasnya juga itu kayak ada semacam lapisan kayu yang diberi pernis, sehingga memberikan kesan mewah banget di rumahnya nih. Begitupun plafon-plafon yang ada di area rumah ini juga menurut aku bagus banget ya. Dan ini adalah area kamarnya. Kita balik lagi, ini teman-teman mau naruhin bed ukuran king atau queen masih bisa banget, dan di sini taruhin wardrobe atau lemari ini masih bisa, ukurannya masih sangat besar. Dan untuk lantainya sendiri masih sama, itu homogeneous style ukuran 60 x 60. Pastinya rumah ini cocok banget buat teman-teman yang baru nikah. Ini adalah salah satu rekomendasi di daerah Pamulang karena harganya masih 700 jutaan aja teman-teman ya. Sisa 3 unit aja. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari rumah di area Pamulang dengan harga 700 jutaan aja, teman-teman bisa menghubungi aku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Dan sekarang itu lagi banyak bonus-bonus yang teman-teman bisa dapatkan di rumah ini nih, kayak semacam ada CCTV, terus kemudian ada pompa air, ada toren, terus kemudian smart door lock-nya itu juga sudah merupakan bonus dari developernya nih. Jadi buruan deh teman-teman yang lagi cari rumah, hubungi aku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Jadi segitu aja dari aku dan Aditya dari channel Satu Pintu. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.